Apa jadinya kalau kamu harus menunggu 30 hari setiap kali kamu ingin membeli sesuatu? Bukan beberapa detik, bukan beberapa jam, tapi 30 hari penuh. Kedengarannya seperti aturan yang menyebalkan ya, kayak hidup dipersulit tanpa alasan jelas. Aku juga awalnya mikir begitu. Ini terasa tidak masuk akal. Siapa juga mau nunggu selama itu? Bayangin kamu lagi scroll marketplace malam hari. Kamu lihat sepatu yang kamu suka banget. Harganya lagi diskon besar hari ini. Biasanya kamu langsung check out tanpa mikir panjang. Tapi sekarang tidak bisa. Kamu harus menunggu 30 hari dulu. Di titik itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam kepala kamu sendiri. Keputusan yang biasanya cepat jadi lambat. Yang biasanya impulsif jadi tertahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih serius. Ini bukan cuma soal sepatu, ini soal semua keputusan finansial kamu. Setiap keinginan harus melewati waktu tunggu, dan sebagian besar orang tidak siap untuk itu. Kenapa? Karena selama ini kita terbiasa instan. Keinginan muncul, langsung dipenuhi. Tidak ada jeda, tidak ada evaluasi. Sekarang kita lihat datanya sebentar. Rata-rata orang sering melakukan pembelian impulsif. Banyak pengeluaran kecil tanpa perencanaan. Tanpa sadar, uang keluar setiap hari, sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Masalahnya bukan nominal besar, masalahnya adalah frekuensi kecil yang sering. Itu yang diam-diam menggerus keuangan kamu. Bukan sekali beli mahal, tapi berkali-kali beli tidak penting. Sekarang bayangin aturan 30 hari tadi diterapkan. Setiap keinginan harus antri dulu. Hari pertama kamu masih sangat ingin. Hari ketiga masih kepikiran terus. Hari ketujuh mulai sedikit ragu. Masuk hari ke-10 kamu mulai lupa sedikit. Hari ke-15 rasanya tidak sepenting dulu. Hari ke-20 kamu mulai bertanya, kenapa dulu aku pengen ini? Hari ke-30 akhirnya tiba. Dan anehnya, kamu tidak jadi beli. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah tidak butuh. Keinginan itu menguap sendiri. Disinilah mekanismenya terjadi. Sebagian besar keinginan itu bersifat sementara, bukan kebutuhan nyata, tapi dorongan emosi sesaat. Dan waktu adalah filter terbaiknya. Sekarang bayangin kebalikannya. Tanpa aturan 30 hari, setiap keinginan langsung dieksekusi. Hari ini beli ini, besok beli itu. Kamu merasa hidup kamu meningkat, barang bertambah banyak, kepuasan muncul sesaat, tapi saldo kamu diam-diam turun, dan kamu tidak terlalu sadar. Ini bagian yang agak kejam, karena kehancurannya tidak terasa langsung. Tidak ada ledakan besar, tidak ada alarm bahaya. Semuanya terjadi perlahan. Saldo berkurang sedikit demi sedikit, tabungan tidak pernah benar-benar tumbuh, investasi selalu tertunda, dan kamu merasa biasa saja, padahal sebenarnya kamu sedang stagnan. Sekarang kita masuk ke twistnya. Masalahnya bukan kamu kurang uang, masalahnya kamu terlalu cepat menghabiskan uang. Bukan soal penghasilan kecil, tapi soal keputusan yang terlalu cepat. Aturan 30 hari tadi terlihat menyulitkan, tapi sebenarnya itu alat proteksi. Bukan melawan dunia luar, tapi melawan diri kamu sendiri. Bagian impulsif yang tidak sabaran. Sekarang, kita perluas lagi dampaknya. Bukan cuma soal barang, tapi soal hidup secara keseluruhan. Setiap keputusan jadi lebih sadar. Setiap pilihan jadi lebih terukur. Kamu mulai bertanya sebelum membeli, apakah ini benar-benar aku butuhkan atau cuma keinginan sesaat? Pertanyaan sederhana ini mengubah banyak hal, lebih dari yang kamu kira. Efeknya seperti gelombang yang menyebar dari satu keputusan kecil ke keputusan lain berikutnya. Lama-lama jadi pola hidup baru, tanpa kamu sadari. Sekarang bayangin efek yang lebih luas lagi. Kalau kebiasaan ini kamu lakukan bertahun-tahun, pengeluaran kamu jauh lebih terkendali, tabungan mulai tumbuh perlahan, investasi jadi lebih konsisten, dan di sisi lain, versi lama kamu berbeda. Masih impulsif seperti dulu, masih beli tanpa pikir panjang, masih merasa ini kecil kok, tapi dilakukan terus-menerus. Perbedaannya tidak terlihat dalam seminggu, tidak juga dalam sebulan, tapi dalam 5 tahun hasilnya jauh berbeda. Satu tumbuh perlahan, satu tetap di tempat. Ini yang jarang disadari banyak orang. Keputusan kecil punya efek besar, bukan karena satu keputusan itu penting, tapi karena dilakukan berulang kali, setiap hari, tanpa jeda. Sekarang kita kembali ke awal. Aturan 30 hari tadi terlihat ekstrim, terasa tidak praktis, bahkan terasa menyiksa. Tapi justru disitulah kekuatannya, karena dunia sekarang terlalu cepat, semua dibuat instan, semua dibuat mudah dibeli, tanpa waktu untuk berpikir, tanpa ruang untuk menahan diri. Dan mungkin kamu tidak butuh uang lebih banyak. Mungkin kamu butuh jeda lebih panjang. Jeda untuk berpikir, jeda untuk menilai, jeda untuk mengatakan tidak. Pada akhirnya, ini bukan soal belanja, ini soal kendali diri. Siapa yang mengontrol keputusan kamu, atau impuls sesaat. Karena dalam jangka panjang, yang membuat seseorang maju bukan yang paling cepat membeli, tapi yang paling bijak dalam menentukan.
Itu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi. See you di next video.